warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadila Armeza Putri, NIM 21006030. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kiat dan cara mempengaruhi anggota, yaitu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Bagaimana cara mempengaruhi anggota atau bawahan agar mau melakukan apa yang kita perintahkan, meski terlekat pada leadership itu sendiri. Dimana leadership atau kepemimpinan itu yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi siapapun yang ada di sekitar agar mau melakukan apa yang kita inginkan oleh pemimpin tersebut. Nah, dimana kita membicarakan leader atau pemimpin itu tidak terlepas dari kata kekuasaan dan taktik. Dari kata itu sebagai kemampuan kita mempengaruhi orang lain. Ada dua hal yang harus penting menjadi satu hal yang harus kita pahami. Kekuasaan ini menjadi penggerak yang mengarahkan organisasi yang dapat dikendalikan oleh pemimpin, dapat mempengaruhi jika dimanfaatkan dan menjadi taktik dalam mempengaruhi atau pemimpin lembaga atau organisasinya. Jika ada kekuasaan dalam lembaga organisasi atau ini merupakan kelebihan, namun harus kita waspadai seandainya memanfaatkan peran leader tidak pada tempatnya atau tidak pada trik melakukannya. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau dasar kedudukan yang dimilikinya. Nah, sekarang kita lihat trik atau taktik apa saja sih biasa yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi. Selain faktor kekuasaan, kekuasaan sebenarnya sudah melekat pada pemimpin. Di sini saya akan menjelaskan ada 10 taktik yang dapat kita gunakan untuk organisasi. Yang pertama yaitu kekuasaan, lalu sekarang yang kedua yaitu persuasi rasional. Artinya seseorang leader mempengaruhi orang lain melalui ajakan atau rayuan. Ini bisa kita manfaatkan atau justru terjadi jika leader menggunakan alasan yang logis atau bukti yang nyata untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga yaitu daya tarik atau inspirational. Ini biasanya terjadi melalui taktik jika leader mempengaruhi bawahan ketika menggunakan suatu permintaan atau melalui proposal tertulis untuk membangkitkan antusiasme orang lain. Contohnya saja dengan memberikan penjelasan, memberikan satu statement yang menarik. Yang selanjutnya itu taktik ketiga ini taktik mempengaruhi yang lain dengan mau melakukan apa yang kita inginkan. Yang keempat yaitu konsultasi. Ini biasa dimanfaatkan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara konsultasi dengan mengajak melibatkan orang lain yang dijadikan sebagai partisipasi di dalam pembuatan suatu program atau suatu rencana untuk dilaksanakan di lembaga yang kita punya. Yang kelima yaitu taktik ingrediation, yaitu taktik ini jika seseorang leader mempengaruhi orang lain menggunakan kata-kata yang menyenangkan atau rayuan yang memberikan pujian untuk mempengaruhi orang lain. Yang keenam yaitu taktik daya tarik pribadi. Taktik ini terjadi pada seseorang mempengaruhi orang lain atau meminta melakukan sesuatu karena teman atau karena loyal atau karena sesuatu pada dirinya sehingga orang tidak mau menolaknya. Yang ketujuh yaitu taktik pertukar exchange. Seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan pertukaran saling menguntungkan kepada orang lain. Yang kedelapan yaitu taktik coalition. Taktik yang membujukan seseorang meminta bantuan dan dukungan orang lain untuk membujuk mereka
yang akan kita jadikan target sebagai alasan agar mereka mau melakukan apa yang kita inginkan. Yang 9 yaitu taktik tekanan. Ini terjadi pada jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman. Namun ini negatif, tapi ini trik yang bisa dijadikan untuk mempengaruhi orang lain. Yang terakhir yaitu taktik legimitasi. Teknik ini terjadi jika seorang leader dengan menggunakan jabatannya. Dari 10 trik ini menjadi pilihan biasa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.